Karena dia tuh nggak punya kayak organel sistem kayak ribosom buat produksi protein, nggak punya mitokondria buat menghasilkan energi. Makanya dia tuh butuh sel inang yang udah punya sistemnya sendiri gitu. Jadi dia tinggal numpang doang gitu. Nah sekarang kita akan lihat nih beberapa virus yang mempunyai manifestasi di dalam rongga mulut. Oke, yang pertama akan kita bahas itu dari kelompok human herpes virus. Nah, kalian boleh fokus ke common name sama ke oral manifestation-nya. Jadi yang akan kita pelajari lebih dalam itu hanya beberapa gitu. Kita nggak bisa fokus ke semuanya. Jadi yang akan kita pelajari lebih dalam yang pertama adalah HHV1. HHV1 itu adalah herpes simplex virus tipe 1. Di mana oral manifestasinya itu bentuknya itu ada dua. Jadi ada yang bentuknya primer sama ada yang bentuknya sekunder. Kalau dia baru pertama kali, manifestasinya itu namanya primary herpetic gingival stomatitis. Itu kalau baru pertama. Tapi kalau dia udah secondary, udah rekuren, maka bentuknya itu ada dua. Kalau dia adanya di intraoral namanya stomatitis herpetica, kalau misalkan dia adanya ekstraoral bisa herpes labialis gitu. Nah selanjutnya ada HHV2. Kalau HHV2 itu adalah herpes simplex virus tipe 2. Bedanya apa? Biasanya kalau HHV1 dia itu menyerangnya itu pinggang ke atas. Tapi kalau misalkan yang tipe 2 dia itu biasanya pinggang ke bawah area genital. Gampangnya seperti itu. Terus ada lagi HHV3. HHV3 itu adalah varicella zoster virus. Sama, dia juga bentuknya ada dua. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer namanya chickenpox, ya kalau rekuren atau sekundernya namanya herpes zoster. Terus kita juga ada HHV4. HHV4 ini adalah Epstein-Barr virus. Biasanya manifestasi oralnya itu bentuknya oral hairy leukoplakia, tapi saya nggak akan bahas detail di sini. Terus ada cytomegalovirus, HHV 6, 7, dan 8. Nah itu nanti akan dibahas di materi lainnya. Oke, itu tadi yang human herpes virus. Selain human herpes virus, ternyata banyak banget sebenarnya virus-virus lainnya yang mempunyai manifestasi di rongga mulut gitu. Ada apa lagi sih? Ada Coxsackie virus. Coxsackie virus itu manifestasinya ada di Herpangina sama HFMD. Nanti kita lihat perbedaannya bagaimana. Terus ada Paramyxovirus dan ada juga HPV. Ada lagi nggak dok selain ini? Ada, banyak banget gitu. Cuman balik lagi, karena kita cuma 2 jam, jadi kita terbatas banget. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama ya. Berarti kita lagi ngomongin human herpes virus tipe 1. Namanya apa tadi? Herpes simplex virus. Oke, kita ngomongin herpes simplex virus dulu, tipe primernya dulu ya. Tipe pertamanya dulu. Oke, sebenarnya konsepnya sebenarnya sederhana gitu. Jadi ketika virus herpes simplex virus ini pertama kali masuk ke dalam tubuh, tergantung respon tubuh itu, respon virusnya itu tergantung dari tubuh kita bagaimana. Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah ketika imun sistem kita itu lagi baik. Jadi virusnya masuk tapi imun kita tuh lagi baik. Meaning adalah kita nggak stres, kita lagi nggak ada penyakit apapun, pokoknya lagi baik-baik aja gitu, sehat aja gitu. Nah, ketika virus itu masuk tapi kita dalam imun sistem yang tinggi, maka gejalanya itu bisa disebut subklinis. Subklinis itu apa? Subklinis itu adalah virusnya itu udah masuk ke dalam tubuh, tapi gejala klinisnya itu tidak terlihat. Atau mungkin gejala klinis yang terlihat itu cuma dikit. Contohnya, meriang-meriang dikit gitu. Karena imun sistem kita lagi baik gitu. Tubuh kita kan pintar banget kan gitu. Jadi somehow dia bisa memanage virus tersebut sehingga tidak menimbulkan banyak manifestasi di dalam tubuh kita gitu. Itu kalau imun sistem kita lagi tinggi.
bagaimana kalau imun sistem kita itu lagi turun? Nah, kalau imun sistem turun, misalkan kamu lagi stres, lagi banyak ujian, lagi banyak begadang, anything lah yang bisa membuat imun kalian itu lagi agak kurang baik gitu. Nah, bagaimana tuh? Cakep banget, suka banget tuh virusnya tuh kalau kayak gitu. Ketika imun kita turun, maka manifestasinya itu berupa primary herpetic gingival stomatitis. Gitu. Jadi kalau imun kita lagi tinggi, dia kondisinya subklinis. Tapi kalau misalkan imun kita lagi rendah, dia bisa membuat manifestasi berupa primary herpetic gingival stomatitis. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke. Basically virus ini tuh self-limiting disease, meaning berarti dia itu bisa sembuh dengan sendirinya. Anggaplah dia udah sembuh gitu ya, 2 minggu, ya kurang lebih ya 10 sampai 14 hari. Oke, anggaplah udah sembuh gitu. Terus tubuh kita kan pasti akan membentuk antibodi kan, karena dia sudah mengenali virus tersebut. Virusnya ini dia pintar banget gitu. Jadi sekalinya dia itu masuk ke dalam tubuh, dia tuh nggak akan pernah keluar lagi. Itulah yang disebut fase laten. Pernah dengar ya pasti ya? Kok Oke, jadi ada namanya fase laten. Fase laten itu dimana virusnya itu udah masuk ke dalam tubuh, tapi dia nggak akan pernah keluar gitu. Terus dia ngapain? Dia tidur. Tidurnya di mana? Nah ini di ganglion trigeminal nerve. Kalau si herpes infectious tipe 1. Dia tidur sampai kapan dong? Sampai menunggu kesempatan kalau misalkan tubuh kita itu lagi turun lagi imun sistemnya. Jadi tidur dulu, terus nanti kalau misalkan imun kita lagi turun, kayak oh my god, it's time for me to shine gitu. Oh ini pas banget nih imun dia lagi turun, oke, gue akan beraksi gitu ibaratnya. Jadi dia akan menunggu sistem kita turun. Misalkan balik lagi, kalau misalkan kamu lagi stres lagi, kamu lagi kelelahan dan lain-lain, anything yang membuat imun kamu turun, maka dia akan beraksi kembali. Nah, ketika dia bereaktivasi kembali, bentuknya beda karena udah kedua kali kan. Kalau misalkan dia adanya di ekstra oral, namanya apa tadi? Herpes labialis. Tapi kalau dia itu adanya di intraoral, berarti namanya stomatitis herpetica. Oke, konsepnya sebenarnya seperti itu. Kira-kira sampai di sini bisa dimengerti? Kalau bentuk pertamanya namanya apa? Primary herpetic gingival stomatitis. Kalau bentuk sekundernya, kalau ekstraoral namanya herpes labialis. Kalau intraoral stomatitis herpetica. Oke, nice. Oke, coba kita lihat ya. Kita akan ngomongin yang primary herpetic gingival stomatitis dulu. Nah, biasanya lesi-lesi oral yang terkait sama virus itu khas banget. Khasnya itu adalah biasanya dia itu didahului sama gejala prodromal. Ada yang ingat nggak gejala prodromal itu apa? Nah, mungkin nggak pernah dengar dong kalau yang ini dong. Ada yang ingat? Contohnya apa gejala prodromal? Ya betul, gejala awalnya itu contohnya bisa berupa meriang, bisa demam, bisa malais. Malais ingat apa? Kayak lemah lesu, nggak enak badan, ingat? Jadi bisa beda-beda gitu gejala prodromal di tiap orangnya itu. Bisa yang ini agak-agak meriang gitu. Oh tapi di Oli, aduh Oli tuh sampai demam gitu. Bisa beda-beda jadi gejala prodromal di tiap orangnya. Tapi yang pasti adalah ketika dia itu related sama virus, berarti dia itu akan ada gejala prodromalnya terlebih dahulu. Makanya di anamnesis kamu harus tekankan hal tersebut, tanyakan ke pasiennya. Apakah sebelum muncul sariawan ya biasanya ya? Kalau orang awam itu bilang lesi itu kan nggak ngerti ya lesi itu apa. Biasanya mereka bilang sariawan. Lupa mau apa? Gue dimatiin dulu ya handphonenya ya.
biasanya kita tanyakan dulu, apa sebelum timbul sariawan itu apakah ada demam atau meriang Bu? Gitu biasanya. Nanti biasanya dibilang, oh iya sih agak-agak demam dikit gitu. Nah biasanya didahului dulu sama gejala prodromal. Selanjutnya bentuk yang pertama itu adalah dia biasanya eritema tuh, kemerahan dulu, rongga mulutnya kemerahan, lalu timbullah vesikel. Jadi dari eritema tersebut bergantilah dia jadi vesikel. Vesikel ingat apa kemarin? Tonjolan isi cairan. Betul, lentingan isi cairan. Ingat nggak kemarin tipenya ada 2? Bula. Oh bukan, salah pertanyaan. Vesikelnya itu tipenya ada 2. Ada yang intraepitel sama ada yang subepitel, ya kan? Bedanya apa nih, ingat nggak? Intra sudah di zona. Kenapa? Kalau intra yang mana? Yang di dalam. kembali. Intra yang di luar. Yang ada di atas epitel. Kalau misalkan yang subepitel berarti dia ada di bawah epitel. Nah kalau yang ini vesikel termasuk yang mana? Biasanya termasuknya itu yang intraepitel. Ini dia itu ada di atas lapisan epitel. Makanya dia itu gampang sekali pecahnya. Vesikel kalau pecah nih logikanya aja ya. Jadi vesikelnya ada lentingan gitu ya. Pecah nih, kira-kira jadi apa? Erosi. Ya betul, bisa jadi erosi, bisa jadi ulcerasi tergantung kedalamannya. Jadi vesikelnya itu nanti akan pecah, akan jadi small ulcer gitu. Jadi ulcernya biasanya kecil-kecil dan khas banget kalau di virus itu small ulcernya itu akan bergabung kayak merge menjadi bigger ulcer gitu, menjadi ulcerasi yang lebih besar. Makanya kalau misalkan kamu perhatikan nih di gambar yang ini, tadinya tuh dia kecil-kecil sendiri-sendiri tapi jadi kayak gini nih, jadi gabung gitu kan, jadi lebih besar gitu kan. Jadi lebih besar gitu bentuknya, itu khas banget kayak gitu. Nah, namanya aja udah primary herpetic gingival stomatitis ya. Berarti biasanya secara teoretically gingivanya itu biasanya pasti meradang. Gitu. Itu ciri-ciri dari primary herpetic gingival stomatitis. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau misalkan kita lihat lagi gambar yang pertama ini, nah ini bisa kalian lihat kan bentuk ininya tuh udah ada meradang gitu, gusinya meradang, terus di sininya udah ada ulcer nih. Tadinya kan dia kecil-kecil kayak gini nih, terus yang di sini jadi bergabung membentuk ulcer yang lebih besar, kayak gitu kurang lebih. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut dulu. Nah, gimana cara kita menentukan diagnosisnya? Yang pertama banget adalah pasti harus kudu anamnesis. Anamnesis meaningnya itu anamnesis yang terstruktur dan lengkap ya. Kalau misalkan kayak tadi, yang paling penting ditanyakan apa? Kalau kamu curiga, oh kayaknya ini lesinya berkaitan sama virus nih. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke pasien untuk mengecilkan diagnosis atau mengkhususkan diagnosis gitu? Betul, prodromal. Kalau kamu lihat kan dia itu kalau yang tadi kan bentuknya tuh kayak sariawan kan. Kalau dia jadi ulcer kan kayak sariawan biasa kan. Nanti besok kamu ada materinya sendiri sama Prof. Rahmi, tapi bedanya sama stomatitis biasa, sariawan biasa yang kamu suka alamin, itu dia tidak didahului sama gejala prodromal. Gitu. Jadi itu critical question banget gitu, yang bisa membantu kamu untuk mengkerucutkan apakah dia termasuk sariawan biasa atau sariawan yang berkaitan sama virus gitu dari si gejala prodromalnya tersebut. Lalu dari gambaran klinisnya itu dia khas banget vesikel pasti awalnya. Kalau nanti kamu besok belajar tentang sariawan biasa, dia itu biasanya tidak ada lentingan. Lentingan itu biasanya khas banget di penyakit-penyakit yang berkaitan sama virus. Jadi kamu bisa nanya, ini pertama, ini tuh sebelum jadi kan biasanya tadi kan udah saya bilang ya, kalau misalkan dia itu vesikelnya itu intraepitel, meaning dia tuh gampang banget pecahnya gitu jadi ulcer. Makanya biasanya pasien itu datang ke kita itu udah bentuknya ulcerasi.
jarang banget ada yang bentuknya vesikal. Kalau misalkan ada ya bagus banget gitu, berarti kan dia langsung ke dokter gigi gitu kan. Tapi pada kenyataannya di real life-nya itu datang itu udah bentuknya tuh udah ulcerasi gitu. Jadi cara kita membedakannya bisa kita tanyakan lagi, oh ibu apakah ini sebelum jadi luka seperti ini didahului sama lentingan? Nah itu bisa kalian tanyakan ke pasiennya. Selanjutnya di beberapa kondisi pemeriksaan penunjang bisa membantu. Contohnya tes serologi pernah dengar? Oke, jadi nanti kalian boleh nanti tolong cari tahu lebih lanjut lagi untuk pemeriksaan lanjutnya. Boleh cari-cari tentang imunosorologi. Nah di situ kayak kamu periksa darah gitu. Kalau misalkan kamu periksa darah itu kan kamu bisa cek kan, oh kamu mau melihat keadaan apa, eritrositnya, leukositnya, bla bla bla, hematologi lengkap gitu kan. Mau ngecek saya ada kurang darah atau enggak, anemia atau enggak gitu. Nah yang ini kamu bisa checklist juga bagian HSV-nya. Jadi ada herpes simplex virus, IgG sama IgM, nah itu bisa kalian cek. Nah itu bisa kita tahu nanti dari hasil labnya tersebut. Kalau ternyata reaktif, ya berarti ada virus tersebut di dalam tubuh kamu yang sedang aktif gitu. Itu bisa dicek. Tapi biasanya sih dari anamnesis sama pemeriksaan klinis udah cukup membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Oke, sebelum kita masuk ke rencana perawatan, kalau kalian dapat kasus kayak tadi nih, oh kayaknya ini primary herpetic gingival stomatitis nih gitu. Gimana sih rencana perawatannya? Kemarin kan udah dapet tuh materi dari Dr. Indra ya. Rencana perawatan di penyakit mulut prinsipnya ada 5 bukan? Apa aja? Yang pertama, coba dibuka lagi ayo. Pasti biasanya Dokter Indra bilangnya ini penting nih gitu. Ngomong-ngomong absennya udah di mana ya? Udah selesai? Ayo coba di sambil lihat. Lihat kelihatan berapa memang. Apa yang pertama ingatnya? Cakep. Identifikasi etiologi dan faktor resiko atau predisposisi. Itu yang pertama. Yang kedua, terapi simptomatik, betul. Yang ketiga, terapi kausatif. Yang keempat, suportif. Yang kelima, KIE, betul banget. Jadi kalau misalkan etiologi sama predisposisi bedanya apa? Etiologi itu apa sih? Penyebab utama. Kalau predisposisi? Predisposisi apa? Faktor resiko atau penunjang gitu ya. Oke. Kalau simptomatik sama kausatif bedanya apa? Gejala. Oke, kalau simptomatik dia untuk mengurangi gejala yang dikeluhkan pasien atau rasa sakit yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau misalkan kausatif apa sorry? Oke, yang spesifik yang kita udah tahu nih penyebabnya apa. Nah itu maksudnya ke kausatif. Kalau suportif? Suportif. Ya, tambahannya untuk meningkatkan ininya. Oke, kita lihat ya contoh-contoh yang simptomatik treatmentnya dulu nih. Berarti untuk mengurangi gejala ataupun keluhan pasien yang termasuk obat itu apa aja sih? Oke, yang pertama itu adalah ada golongan antiinflamasi. Antiinflamasi itu ada apa aja? Banyak banget. Ada asam hyaluronat, ada kortikosteroid. Nah itu salah satu bentuk antiinflamasi atau nama lainnya inflamasi artinya apa? Anti radang, cakep. Jadi antiinflamasi itu bisa masuk ke symptomatic treatment. Kalau ada lagi selain antiinflamasi ada anestetikum. Biasanya kalau yang dipakai di penyakit mulut kebanyakan itu kita pakainya itu yang topikal. Ada yang pernah dengar bedanya obat topikal sama obat sistemik apa?
Oke, yang berkontak langsung. Kalau sistemik yang yang dikonsumsi gitu ya. Nah kita tuh banyak banget makai obat-obat topikal gitu. Jadi mungkin obat topikalnya itu yang jarang banget kamu lihat gitu. Tapi tak kenal maka tak sayang, jadi kita lihat sekarang. Oke? Jadi contohnya ada anestetikum. Biasanya untuk mengurangi rasa sakit bisa pakai anestetikum juga tuh. Contohnya ada apa aja? Ada benzidamin, lidocain, benzocain. Nah inilah keaktifan kalian diuji. Carilah nanti di rumah browsing nih, aduh benzidamin itu bentukannya kayak gimana sih gitu, lidocain bentukannya kayak gimana sih, benzocain bentukannya kayak gimana sih. Nah itu bisa dicari. Atau mau lebih mudah lagi, baca aja buku yang kemarin kita rekomendasikan dan disitu sudah dirangkum lengkap. Oke. Terus ada apa lagi? Ada analgesik, ibuprofen atau antipiretik. Nah itu juga termasuk terapi simptomatik. Ini kayak gini, misalkan nih pasiennya itu datang dalam keadaan masih demam. Tadi kan kalau infeksi virus ada gejala prodromalnya gitu, misalkan dia berupa demam gitu ya, dan dia datang ke kamu masih dalam keadaan demam gitu. Nah itu kamu boleh kasih, misalkan kamu mau kasih paracetamol gitu, boleh. Nah itu sebagai terapi simptomatiknya karena saat itu dia sedang ada demam. Untuk mengurangi gejala demamnya tersebut, makanya kita kasih paracetamol gitu. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti? Oke. Nah, itu tadi simptomatik untuk mengurangi gejala atau keluhan pasiennya. Kalau kausatif, berarti ada penyebab spesifiknya nih, yang tadi teman kamu bilang kan penyebabnya udah spesifik, betul banget. Kalau gampangnya nih, kamu anti-antian tuh pasti biasanya masuknya itu ke kausatif. Contoh, antivirus, udah jelas kan? Oh penyebabnya virus. Ya berarti dia masuknya itu ke terapi kausatif. Antibakteri, jadi masuknya ke kausatif. Antifungal atau anti jamur, antihistamin, alergi, sama kalau ada rujukan itu masuknya itu ke terapi kausatif. Asiklovir ada yang udah pernah dengar? Nah, sekarang kan dengar nih. Jadi nanti coba dicari-cari ya. Nah dia itu biasanya bentuknya kayak gini nih. Soalnya pada kenyataannya adalah ketika kalian koas itu kan jarang banget nih yang pakai obat topikal tuh biasanya tuh cuma bentuk-bentuk tuh cuma di OM, BM kadang-kadang, perio kadang-kadang. Jadi tuh anak-anak koas tuh pada kayak nggak tahu bentukannya tuh kayak gimana. Nah sekarang coba kalian pelajarin. Nah kalau dibilangnya tuh antivirusnya itu bentuknya topikal. Nah bentuknya tuh kayak gini nih. Gambarnya tuh kayak gini bentukannya. Jadi dia tuh udah ada di tube gitu, udah topikal bentuknya. Terus tetrasiklin pasti pernah dengar lah ya, kalau tetrasiklin. Tapi biasanya tetrasiklinnya bentuknya apa? Kapsul bukan biasanya. Nah, tapi kalau misalkan di OM, setahu saya sih tetrasiklin belum ada bentukan topikalnya ya bang ya. Belum ada topikalnya. Mungkin di masa depan sudah ada gitu ya. Cuma kalau so far belum ada. Jadi biasanya kita pakai tetrasiklin yang kapsul itu, kapsulnya kita buka. Kita jadikan obat kumur biasanya salah satu alternatifnya. Jadi kita campurkan kapsul yang tersebut, dibuka, bubuknya itu kita campurkan ke 15 ml air, aduk, terus biasanya kita instruksikan untuk kumur. Itu tetrasiklin yang biasa kita gunakan. Atau ditaruh, tetap dicampurin air, terus kita taruh di kasak, tempelin lesinya. Kalau kita mempergunakannya seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Nystatin. Nanti ada cara pakainya sendiri, mungkin akan dijelaskan sama Dokter Andrian karena di sini ada materi infeksi jamur. Terus kalau alergi kan kalau penyebabnya udah spesifik kan. Oh ada alergennya pasti, bla bla bla. Jadi bisa dimasukkan ke dalam causative treatment. Rujukan juga dimasukinnya itu ke causative. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Suportif bisa bentuknya multivitamin, bisa bentuknya itu antiseptik. Antiseptik itu biasanya bentuknya itu gargle atau kumur gitu. Jadi untuk maintaining oral hygiene itu sifatnya itu terapi suportif. Gitu. Contohnya apa? Nah ini ada chlorhexidine digluconat atau mereknya itu periokin gini, atau biasanya anak gue pasti tahu yang ini nih, povidone iodine. Ada yang pernah lihat nggak yang gambarnya ini? Pasti kalau anak gue nyari sponsor nih. Mereknya apa? Ada yang tahu nggak? Terkenal banget ini. Cakep.
bener, Minosept biasanya. Kamu anak band ya? Sering pakai, ada nggak yang suka konsumsi obat kumur yang dipakai sehari-hari buat maintaining OH? Dandan atau Oxyfresh tuh biasanya pakai nggak? Oh pernah, cobain ya? Cobain. Oke, itu contoh-contoh supportive treatment. Jadi harus tahu, harus kebayang bentuknya. Kalau nggak kebayang harus cari tahu. Karena kalau misalkan kamu cuma ngapalin doang kayak ini masuknya ke ini masuknya ke ini, udah cepet banget supaya saya jamin nanti TMWF hilang. Padahal kan itu kan dipakai selama kamu menjadi dokter gigi. Jadi biasakan dicari bentukannya supaya bisa lebih benar. Oke, itu tadi intermezzo aja ya tentang rencana perawatan. Sekarang kita balik lagi nih ke primary herpetic gingivostomatitis ya. Masih ingat ya tadi ya? Oke. Yang pertama itu adalah eliminasi faktor etiologi dan predisposisi. Etiologinya apa kalau primary herpetic gingivostomatitis? Betul, kan tadi kita udah bahas nih. Oh ini kan penyebab utama itu ada si herpes simplex virus tipe 1. Jadi kalau kalian lagi menjawab ya jawab etiologinya adalah herpes simplex virus. Harus gitu, kalau kan nanti di ujian nilainya jelek. Faktor predisposisinya apa? Sesuaikan sama kasusnya masing-masing gitu. Kalau karena stres ya udah sebutin karena stres. Kalau karena kelelahan ya sebutin karena kelelahan. Jadi disesuaikan sama kasusnya. Kasusnya itu pasti udah lengkap gitu, kita pasti ngasih hintnya. Jadi bagaimana cara kamu menangkap kayak oh ini hintnya gitu. Caranya gimana? Banyak-banyak latihan, gak apa-apa. Terus oke, simptomatik terapinya. Berarti tadi simptomatik itu kan untuk mengurangi keluhan pasiennya. Biasanya kalau misalkan pasien primary herpetic gingivostomatitis, tadi gambarnya masih inget nggak? Full kan, full banget tuh di dalam mulutnya tuh sariawan. Kira-kira itu bisa makan apa bisa makan? Gak bisa makan kan? Kita sariawan satu aja udah rasanya udah mau mentok gitu, apalagi banyak gitu. Nah biasanya untuk mengurangi keluhan rasa sakitnya bisa kita bantu pakai analgetik kumur. Yang tadi misalkan asam hyaluronat, antiinflamasinya untuk membantu mengurangi peradangannya. Disesuaikan tuh, tadi kan simptomatik treatmentnya banyak tuh ya obat-obatnya. Nah kamu sesuaikan lagi sama kasusnya. Nanti baca lagi masing-masing kelebihan obatnya gitu supaya kamu bisa memberikan obat yang tepat. Atau kalau tadi masih ada demamnya, boleh kamu kasih antipiretik. Disesuaikan sama kasus pasiennya. Selanjutnya adalah kausatif terapi, meaning berarti penyebab spesifiknya dong. Karena ini penyebab spesifiknya itu adalah herpes simplex virus, berarti harus kamu kasih antivirus, betul. Kasihlah antivirus. Contoh antivirus yang kita gunakan itu adalah acyclovir yang pada umumnya adalah acyclovir. Ada lagi nggak dong selain acyclovir? Ada banget. Nah itu tugas kalian coba cari. Ada valacyclovir dan lain-lain. Nanti buat referensi kalian bisa kalian cari lagi. Tapi yang common banget biasanya adalah si acyclovir. Nah acyclovir ini bisa kalian berikan secara sistemik karena biasanya dia itu kan udah full di satu mulut gitu ya. Dengan dosis biasanya 100 sampai 200 mg. Atau boleh dipakainya itu bentuknya oral suspension. Oral suspension ada yang tahu atau ada yang ingat? Di farmako? Belum. Semester 4 kan? Oh karena kamu modul pertama. Oh ya. Nanti dipelajarin di farmako. Tapi basically oral suspension itu bentuknya itu kayak kumur, kayak larutan, tapi padat. Gitu. Nanti lebih itunya nanti coba dicari tahu lagi ya. Jadi dia bentuknya itu agak padat gitu loh larutannya. Jadi acyclovir itu nanti di kumur-kumur dulu. Nah, acyclovir ini kalau pakainya itu tipe yang acyclovir, dia itu harus dikasihnya itu kalau sistem itu 5 kali sehari. Jadi jangan dikasihnya itu 2 kali sehari, jangan disamain sama antibiotik 3 kali sehari. Ya udah, nggak bekerja nanti obatnya nggak efektif, harus 5 kali sehari. Tapi kalau nanti kamu beda lagi merek tipe antivirusnya, beda lagi cara kerjanya gitu. Tapi biasanya yang common adalah pakai acyclovir 5 kali sehari. Berapa kali? 5 kali. Oke.
Lalu suportif terapinya jangan lupa diberikan multivitamin karena basically majoritinya kalau kita lagi kena infeksi virus berarti kan memang imun kita itu lagi tidak baik gitu kan. Jadi alangkah baiknya jika kita memberikan multivitamin sebagai penunjangnya. Oke, satu paket ya itu ya, jangan lupa ya. Lalu KIE, kemarin bedanya komunikasi, instruksi sama edukasi apa? Ada ingat nggak? Oh ingat kali. Saya kenalnya cuma Oli doang, soalnya saya ingetnya. Oh GG, inget nggak G? Bedanya komunikasi, instruksi sama edukasi. Oh iya, gak apa-apa, makanya kan diingetin lagi. Oke, jadi bedanya itu adalah kalau komunikasi itu, ini menurut saya penting banget apalagi sebagai kompetensi dari kita sebagai dokter gigi umum gitu. Di area normal dipakai, di semuanya dipakai gitu. Kalau komunikasi, dia itu fokusnya itu untuk reassurance pasien gitu. Jadi kita menenangkan pasien, kita jelaskan kalau misalkan, oh penyakit ini namanya A, dan dia itu keganasan atau bukan, bisa sembuh atau bukan atau enggak, bisa timbul kembali atau tidak. Nah itu tuh dijelaskan prognosisnya bagaimana, baik atau enggak. Itu kita reassurance pasien gitu. Kebayang ya kalau kamu jadi pasien, aku dapat dokter terus dokternya bilang nih, oh iya ini nama penyakitnya itu A, tapi ini enggak ganas kok, kamu tenang aja, ini jinak, tapi dia ini memang bisa rekuren atau bisa terjangkit kembali, jadi kamu mesti gini-gini. Itu kan enak ya pasti kita sebagai pasien dengarnya gitu. Nah itu adalah komunikasi. Sedangkan kalau instruksi itu adalah sesuatu yang kita berikan ke pasien, petunjuk yang kita berikan ke pasien untuk dilakukan. Meaning berarti misalkan instruksinya kamu kasih obat asiklovir gitu, kamu instruksikan, jelaskan ini cara pakainya bagaimana, dipakainya berapa kali sehari, selama berapa hari. Ya kan tadi dia cuma pakai sehari doang sama aja bohong kan. Jadi harus dijelasin dengan jelas. Oh saya mau kasih asiklovir, diminumnya itu 5 kali sehari ya Bu, ditelan, lalu jangan lupa dikonsumsi selama 7 hari. Harus jelas tuh kayak gitu. Terus kalau kamu kasih multivitamin, sama, jelasin juga. Selain itu saya juga memberikan obat multivitamin. Multivitamin itu biasanya dipakainya berapa kali sehari? 1 kali sehari biasanya. Jelasin, 1 kali sehari ya Bu. Mau kamu mau kasih berapa? 7 hari. Ya, oke, silakan diminum selama 7 hari. Jadi harus jelas. Balik lagi, kesembuhan pasien itu tergantung dari kekooperatifan pasien. Bagaimana pasien itu kooperatif kalau dokternya tidak menjelaskan dengan jelas, ya kan? Kecuali kalau misalkan udah jelas banget nih KIE-nya mantap 100, tapi pasiennya masih bandel gitu ya, udah itu di luar kuasa kita gitu. Oke. Sedangkan kalau edukasi itu berarti kita itu menjelaskan kayak semacam patogenesis tapi dalam bahasa awam. Contoh, dia misalkan karena stres gitu ya, dia habis ujian UAM, jadi dia seminggu tuh tidurnya cuma 2 jam gitu, soalnya dia mau mendapatkan nilai yang baik gitu misal. Ya udah kamu jelaskan gitu, oh ini terjadi karena imun kamu lagi turunnya itu kenapa? Karena mungkin kamu lagi stres banget nih, loaded pikirannya itu lagi banyak banget sehingga virus tersebut jadi aktif kembali di dalam tubuh kamu dan menimbulkan hal seperti ini. Ini kalau misalkan kamu udah kasih obat bisa hilang, tapi kalau misalkan kamu stres lagi bisa jadi penyakit ini akan timbul kembali gitu. Jadi yang perlu diingat adalah kita sebagai dokter itu tidak hanya kok memberikan obat gitu, tapi kita harus bisa memberikan informasi ke pasien, membuat pasien itu mengerti sehingga penyakitnya itu tidak terulang kembali. Yang kita nggak mau kan itu kan, gitu. Nah makanya pentingnya KIE itu adalah di situ. Ya kan? Coba, jadi kalau komunikasi itu apa? Reassurance pasien, benar. Kalau instruksi kasih tahu obatnya tuh. Oke, instruksi ke pasien tentang bagaimana cara obatnya, memakai obatnya dan lain-lain. Kalau edukasi, Fotogenesis
dari awal kenapa dia bisa. Betul, patogenesisnya dalam bahasa awam ya, nggak boleh pakai bahasa kedokterannya. Udah deh nggak nyambung gitu kalau pakai bahasa kedokteran. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, itu tadi tentang primary herpetic gingival-stomatitis. Ini masih bentuk primer atau sekunder tadi? Bentuknya primer, ayo coba nih. Kalau tarik nafas dulu kita. Tadi primary herpetic gingival-stomatitis bentuk primer atau sekunder? Primer, namanya the primary ya. Kamu kalau salah, saya tengok nanti ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke yang secondary. Oke, udah fokus atau ada yang mau minum dulu nggak? Minum dulu. Minum. Banyak lah yang masuk. Octavia udah masuk hari ini. Mana Octavia? Octavia kenal sama David Takera enggak? Enggak. Emanuela kemana Emanuela? Emanuela kemana? Tanya ya? Kok banyak yang mau masuk? Angelica? Frida? Nanti dikabarin yang gak masuk harus lapor ya. Oke, udah minum ya. Oke, sekarang di switch dulu nih. Tadi bentuknya primer, sekarang kita mau masuk ke bentuknya sekunder. Kita bahas yang pertama dulu ya. Sekundernya extraoral dulu, atau nama lainnya itu adalah herpes labialis atau cold sores atau fever blisters. Oke. Basically adalah biasanya itu si herpes labialis itu majoritinya itu terjadinya itu di orang dewasa. Kalau misalkan primary itu kan karena infeksi awal, biasanya majoritinya itu terjadinya pada anak-anak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada anak-anak loh ya. Terus biasanya sama itu bisa berkaitan dengan trauma, kelelahan, alergi dan lain-lain. Nah biasanya dia itu konsepnya sama. Jadi dia itu didahuluin sama gejala prodromal, ada sensasi kayak rasa terbakar atau kayak gatel-gatel, terus baru muncul. Jadi yang paling penting itu adalah tapi ini tidak bisa dijadikan patokan, tapi biasanya dia itu punya riwayat herpes sebelumnya. Tapi tidak bisa dijadikan patokan ya, karena kan tadi saya udah jelaskan ya, kalau misalkan dia imunnya baik, dia bisa subklinis tuh, virusnya udah masuk tapi dia nggak bergejala, ya kan? Kalau itu kita we never know ya. Gitu. Terus dia itu biasanya itu kan majority herpes simplex itu kan neurotrophic virus ya. Jadi dia itu suka banget neuron, makanya tadi dia sembunyinya di mana latennya? Di mana? Trigeminal nerve, betul. Makanya biasanya itu karena dia itu menginfeksinya itu syaraf dulu, makanya penderitanya itu biasanya ada rasa-rasa kayak gatal dulu sebelum lesinya tersebut muncul. Oke. Konsepnya sama, didahului sama gejala prodromal. Lalu biasanya beberapa jam kemudian dia akan timbul eritema atau kemerahan. Terus habis timbul kemerahan, 1 hari kemudian dia biasanya terbentuk vesikel. Terus habis dari vesikel pecah jadi apa? Jadi ulcer. Tapi dia itu ada ekstraoral. Kalau tadi primary herpetic kan biasanya banyaknya itu di intraoral kan. Kalau ini dia ekstraoral. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini habis dari ulcer, dia itu jadi krusta. Ada ingat nggak krusta kemarin itu apa? Cairan yang mengering, betul banget. Kenapa kalau yang tadi yang primary herpetic nggak ada krusta? Kenapa? Karena kan basah tidak bos. Benar, karena kalau di dalam mulut itu kita punya saliva gitu. Kalau di luar kita kan enggak. Betul, jadi biasanya dia mengering, makanya bentuknya krusta. Nah, yang perlu diperhatikan itu biasanya banget nih, dia itu tuh namanya infeksi virus ya, menular kan ya. Nah, apakah di semua fase ini dia menular? Jawabannya adalah tidak sebenarnya.
Kebayang ya, kalau kamu bentuknya vesicle itu kan berarti lentingan isi cairannya. Berarti itu ada virusnya atau nggak ada? Ada dong, banyak banget nih. Makanya biasanya infectious rate-nya itu tinggi banget ketika dia masih vesicle sama ulcer. Kebayang ya, kalau di vesicle itu isinya virus semua. Kalau ulcer, pecah lah tuh. Berarti bisa kontak dong antara si ulcer yang tersebut sama dunia luar lah. Misalnya sama dokter gigi gitu, misal. Ya kan? Jadi dia tuh mode penularannya itu biasanya misal nih kamu punya herpes labialis jadi kayak gini ya, kebayang nih kayak gini nih bentuknya nih, ada pasien nih kayak gini, terus kamu bandel gitu, misalkan kamu nggak pakai, aduh udahlah ini saya cuma pengen lihat doang, nggak usah pakai glove lah gitu, biasanya suka gitu nih, buru-buru nih mau ada acara di sini gitu, nggak pakai glove gitu, misalkan kamu punya microabrasion gitu, ada luka gitu misalkan di tangan kamu, adalah lesi tersebut gitu. Jadi menyentuh antara si lesi tersebut sama kamu, nah itu bisa jadi salah satu metode penularannya. Tapi kalau udah jadi kusta, biasanya infectious rate-nya itu udah menurun gitu, karena dia udah kering kan. Jadi kalau kamu mau kasih obat, bagusnya pas kapan? Semakin cepat semakin baik sebenarnya. Kalau kamu bisa nemuin pas fase vesicle atau pas fase eritema, ya itu sangat bagus banget gitu. Karena itu lagi infeksinya lagi tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah kusta gitu, infectious rate-nya itu udah turun gitu sebenarnya. Boleh dikasih obat nggak? Ya sebenarnya mah boleh-boleh aja gitu. Cuman yang nggak seefektif ketika kamu ngasihnya itu ketika di fase eritema atau vesicle gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus, oke, gimana cara menentukan diagnosis herpes labialis ini? Anamnesis tadi udah pasti banget, ya kan? Ada gejala prodromal pasti. Clinical features-nya tadi vesicle, sama aja. Bedanya dia ekstraoral, kalau yang tadi intraoral, kayak gitu. Pemeriksaan penunjang kurang lebih konsepnya masih sama kayak tadi. Nah, treatment plan-nya. Tadi kan kita bahas yang pertama itu harus identifikasi etiologi sama predisposisi. Etiologinya berarti apa? Apa? Herpes simplex virus kan? Bukan herpes labialisnya, itu nama penyakitnya herpes labialisnya, ya kan? Gak apa-apa, biar lebih inget ya kan? Etiologinya itu berarti penyebab utamanya. Berarti kamu bilang kalau herpes labialis itu kan infeksi primer atau sekunder? Sekunder. Tulis berarti reaktivasi virus herpes simplex. Gitu. Jadi dibilang reaktivasi. Kalau yang primer ya kan dia baru pertama kali. Predisposisi faktornya mengikuti skenario. Terus konsepnya sama ya, kalau ada simptomatik treatment silahkan dikasih. Jadi sifatnya itu symptomatic treatment itu boleh dikasih, boleh tidak, semuanya sih. Sesuaikan sama kasusnya. Kalau menurut kamu kasus ini tidak perlu symptomatic treatment, ya udah, it's fine gitu, nggak apa-apa kamu nggak kasih. Bilang aja tidak dilakukan perawatan symptomatic treatment. Terus move on ke causative treatment. Causatifnya dikasih apa? Nah kita tuh punya yang tadi aciclovir itu bentuknya topikal. Kenapa kita kasihnya topikal? Kenapa nggak sistemik aja kita kasihnya? Karena dia tuh bentuknya itu kan ada di luar mulut kan. Sedangkan kita punya nih sediaan yang bentuknya krim gitu. Jadi dia bisa kontak langsung sama lesinya. Jadi diharapkan efektivitasnya itu bisa maksimum gitu. Kamu bayang nggak kalau sistemik itu nanti diajarin di Farmako. Kalau sistemik itu berapa yang diabsorpsi tubuh, berapa nanti yang akan tersalurkan, bla bla bla, itu nanti ada hitungannya gitu. Jadi kalau misalkan ada obat yang memang bisa langsung berkontak dengan lesinya, itu akan lebih efektif gitu. Dikasihnya berapa kali? Ya 5 kali kalau aciclovir. Supportive treatmentnya konsepnya masih sama, karena dia infeksi virus berarti butuh multivitamin. KY-nya silakan menyesuaikan, oke? Oke. Udah ya, ada yang mau ditanya nggak tentang herpes labialis? Belum ada? Tadi herpes labialis primer apa sekunder? Ekstraoral apa intraoral?
sekarang kita mau lihat yang intraoralnya nih, tapi bentuk sekunder. Ya, tadi kan saya bilang ya, bentuk sekundernya itu bisa dua bentuk, bisa intraoral, bisa ekstraoral. Nah, intraoralnya kayak gini. Jadi biasanya itu dia tuh adanya itu di dalam mulut. Biasanya itu tempat predileksinya itu di mukosa-mukosa berkeratin. Ingat nggak yo, mukosa berkeratin apa aja? Betul, palatum, gingiva. Nah itu biasanya mukosa berkeratin. Nah dia tuh suka banget lah. Pokoknya kalau virus tuh suka banget lah di mukosa berkeratin. Itulah yang membedakan dia nanti sama sariawan biasa, gitu. Tapi tidak pasti seperti itu ya. Bisa aja dia di mukosa berkeratin dan tidak berkeratin, gitu. Tapi theoretically seperti itu. Oke, itu tadi udah ya, selesai ya. Jadi kalau yang intraoral sekunder namanya apa? Stomatitis herpetika, cakep. Nah sekarang ada lagi nih herpes simplex yang ada di jari. Namanya adalah herpetic whitlow. Nah ini populer banget nih terjadi di tenaga kesehatan. Oke, populer banget nih. Ini berkaitan banget sama herpes simplex. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia itu ada pasien gitu ya, terus kita nggak pakai glove, terus kita punya luka, terus kita kontak langsung sama lukanya tersebut, nah itu bisa jadi spesifiknya kalau kita gitu, boleh. Atau misalkan kita punya luka terus kita kontak sama saliva pasien yang itu emang lagi tinggi herpes simplexnya, ya udah itu bisa juga jadi salah satu mode transmissionnya sehingga menyebabkan herpetic whitlow gitu orangnya. Oke. Ya. Yang mana yang herpetic whitlow? Itu bukan tipe 1 atau tipe 2 sih, lebih ke kalau terjadi pada jari itu adalah herpetic whitlow. Jadi dia bisa primer, bisa sekunder gitu. Oke? Ini baru herpes simplex nih, belum virus yang lain. Ayo semangat ya. Rafflesia mana? Rafflesia mana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Belum ya. Oke, itu tadi herpes simplex ya. Sekarang kita move on ya. Sekarang kita mau ke HHV tipe berapa kalau varicella zoster? Tipe 3 betul. Oke, kita masuk ke varicella zoster ya. Oke, varicella zoster itu tipenya itu yang pertama adalah tipe primer. Oke, yang mau ngobrol boleh keluar ya. Tipe primernya itu bentuknya adalah chicken pox. Maaf ya, chicken pox itu ada yang tahu nggak chicken pox itu apa? Cacar air cakep. Ada yang belum pernah cacar air nggak? Udah semua? Oh belum. Saya juga dulu pertama kali pas sekolah lewat pasien teman saya lagi semua bayangin. Ya udah. Oke, chicken pox ya. Jadi cacar air gitu. Cacar air mah udah tahu lah ya. Berarti virusnya itu adalah varicella zoster yang primer. Ditularkannya bisa udara, bisa kontak langsung dan lain-lain. Terus biasanya itu ada demam dong. Kamu kan kalau cacar biasanya ada demam gitu ya. Terus kemerahan dulu, terus bentuknya tuh lentingan-lentingan dan lain-lainnya. Oke. Konsepnya sama kayak herpes simplex gitu. Jadi ketika si virus varicella zoster itu masuk ke dalam tubuh, dia nggak akan pernah keluar lagi. Jadi kalau kamu udah pernah cacar air, ya berarti dalam tubuh kamu itu sudah ada virus si varicella zoster tapi laten atau tidur, ya kan? Latennya itu di mana? Biasanya itu di nerve dorsal spinal ganglia. Kalau herpes simplex tadi latennya di mana? Trigeminal gitu. Kalau ini di spinal ganglia. Dia tidur. Konsepnya sama, dia menunggu sampai imun kita turun, keadaan kita tidak baik sehingga dia akan reaktivasi kembali. Ketika dia reaktivasi kembali, namanya adalah herpes zoster. Gitu ceritanya. Kita lanjut ya.
Nah, herpes zoster itu bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya kayak gini. Dia bisa intraoral, bisa ekstraoral. Tergantung aja cara mana yang mau dia kain gitu. Nah, ya bisa intraoral bisa. Kalau kamu lihat sekilas dari gambarnya ini, kira-kira ada yang khas nggak sih sebenarnya dari herpes zoster ini? Apa oral shingles? Vesikel, ini kan nggak kelihatan vesikel ya sebenarnya ya, tapi memang pasti karena dia infeksi virus biasanya ada vesikel dulu. Terus kalau dari gambar ini aja, kenapa? Makula itu kan perubahan warna ya, tanpa ada peninggian jaringan. Kalau ini itu bukan makula, kalau ini lebih ke krusta. Kalau yang ini apa? Nah apa? Ulcerasi. Ada lagi yang mau coba? Apa? Oke, nice. Dia tuh kalau kalian perhatikan dia tuh cuma satu sisi gitu loh. Itu khas banget di herpes zoster. Jadi dia itu cuma ada dia itu sampai midline, dia tidak akan nyebrang midline. Jadi kalau kamu di tangan ya tangannya cuma sebelah doang yang kena. Kalau di lidah ya kenanya cuma sebelah doang. Kalau di pala tuh yang kenanya cuma di sebelah doang, pasti seperti itu. Khas banget. Jadi keterlaluan ya kalau salah ya. Karena khas banget unilateral, oke? Nah, basically konsepnya sama banget sih. Jadi dimulainya itu karena reaktivasi, terus nanti digabungin sama gejala prodromal. Biasanya dia tuh ada rasa kebakarnya wow banget dibandingkan herpes simplex biasa. Terus tumbuh vesikel dan dia juga tempat predileksinya itu khas banget unilateral. Terus kalau misalkan dia itu di ekstraoral, biasanya dia akan terbentuk krusta. Karena kan kalau di dalam mulut gak akan terbentuk krusta ya. Kurang lebih sama lah konsepnya sama virus-virus lainnya. Gimana cara tahunya? Balik lagi anamnesis dari prodromal symptoms-nya. Kalau gambaran klinisnya apa khasnya tadi? Apa tadi? Unilateral. Kalau krusta kalau dia di dalam mulut kan nggak mau krusta kan ada saliva kan, jangan lupa. Terapinya kita pakai apa? Pakai antivirus betul. Kira-kira kalau kamu perhatikan lagi nih, ada yang membedakan nggak antivirus yang di sini sama antivirus yang herpes simplex tadi? Oke, yang tadi diolesin yang herpes labialis berarti ya. Oke. Kalau yang sistemiknya, tadi kita sempat bahas kan asidlovirin sistemik ya. Bedanya sama yang ini apa? Betul, dosisnya. Yang lebih gede yang mana? Yang sekarang. Kenapa? Ada alasannya. Karena biasanya itu dia itu punya komplikasi, ini khas banget ya. Di herpes zoster itu ada yang nama komplikasinya itu post herpetic neuralgia. Ada kemungkinan komplikasi, jadi tidak semua kasus itu akan terjadi seperti itu. Post herpetic neuralgia itu adalah keadaan di mana lesinya tuh udah hilang, udah sembuh banget nih, udah cakep, bersih, tampan, cantik, tapi rasa sakitnya itu masih ada, nyebelin banget nggak? Gitu. Kapan terjadinya? Jujur saya juga agak kurang tahu gitu. Misalkan bisa sebulan setelah kamu terinfeksi atau mungkin lebih lama lagi kayak gitu. Tapi nggak pasti terjadi. Makanya dia disebutnya itu kemungkinan komplikasi. That's why sebagai upaya pencegahan kita memberikan dosisnya itu biasanya lebih tinggi. Makanya herpes zoster itu membutuhkan dosis yang lebih tinggi dibandingkan herpes simplex biasa. Tahu kayak gitu kira-kira bisa dimengerti nggak? GG, jadi post herpetic neuralgia apa G? Mana tadi G? Apa G? Baru banget gue ini loh, 10 detik yang lalu. Post herpetic neuralgia apa G? Coba tanya temennya di sampingnya. Coltraps. Apa?
Iya, komplikasinya apa tapi? Betul sih nggak salah, cuman maksud saya artinya apa? Bentuknya apa komplikasi? Seksinya udah hilang tapi masih Cakep, bener. Apa Gi, kurang kencang Gi, yang di sebelah sana nggak dengar? ini lesinya udah hilang tapi masih terasa sakit. Betul, kata GG pas sampai kejuaraan itu, jadi lesinya udah hilang, udah cakep, udah bersih, udah cantik, tapi rasa sakitnya itu masih ada. Oke, jangan lupa ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada ya. Oke. Udah selesai nih ya, Parisala Zoster ya. Kita move on ya. Virus lainnya nih. Sebelumnya tadi kalau misalkan infeksi primer herpes simplex, bentuk primernya apa? Jadi gingivostomatitis cakep. Khasnya tadi apa? Gingivannya biasanya meradang, namanya juga gingivostomatitis ya. Kalau bentuk sekunder intraoral herpes simplex, betul, intraoral herpes atau stomatitis herpetica. Kalau ekstraoralnya siapa Nadira mana? Siapa kalau ekstraoral sekunder herpes simplex? Cakep, bener, herpes labialis, tepuk tangan dulu dong. Kalau herpes zoster, virusnya apa namanya? Bukan HSV3 tapi HHV3, Human Herpes Virus 3, namanya adalah varicella zoster. Jadi kalau herpes simplex HSV itu dia itu maksudnya ke HHV1 sama HHV2, Human Herpes Virus kelompok lainnya. Jadi gak usah ngomong HHV sih kalau menurut saya, sebut aja herpes simplex atau varicella zoster gitu ya, biar memudahkan. Oke, nice. Bentuk primer dari varicella zoster apa? Chickenpox. Khasnya dari herpes zoster apa? Secara klinis. Komplikasinya namanya apa? Oke, karena udah cakep kita move on ke Coxsackie virus. Di sini ini aja gampangnya. Pokoknya kalau Coxsackie ada dua yang dipelajari, Herpangina sama HFFD. Cara bedainnya gimana? Kalau dari gambar ini kalian bisa kira-kira nggak khasnya itu apa? Ada khasnya, tenang aja, jadi kalian gak bingung nanti. Betul, jadi dia itu adanya di daerah posterior kalau kalian perhatikan, ya kan? Itu ada itu di sini. Itulah khas dari Herpangina. Jadi yaitu penyebabnya itu adalah Coxsackie virus tipe bla bla bla, silakan dihafalkan. Dia itu punya inkubasi period. Inkubasi tahu ya artinya ya. Inkubasi period itu dia itu 1 sampai 2 minggu setelah terinfeksi biasanya. Yang khas itu adalah tempat predileksinya. Tempat predileksinya itu biasanya di daerah posterior, entah itu dekat uvula, tonsil, soft palate, pokoknya daerah-daerah belakang. Itu khas banget punyanya Herpangina. Konsepnya sama, prodromal dulu, terus ada inflamasi, dan kalau kamu perhatikan foto yang tadi, dia itu tuh disebutnya itu julukannya adalah associated with 100 small vesicles, karena dia itu vesikelnya kecil-kecil, lesnya itu kecil-kecil tapi banyak gitu, tapi ada di belakang doang gitu, makanya dibilangnya itu 100 small vesicles, tapi nggak pasti 100 ya, cuma karena banyak gitu. Oke, rencana perawatannya kurang lebih sama. Jadi biasanya kalau Coxsackie ini kita lebih fokus ke symptomatic treatmentnya, karena dia kan self limiting disease juga kan.
Dan dia tuh apa ya, kekuatannya virusnya itu biasanya lebih lemah dibandingkan herpes simplex ataupun varicella zoster. Jadi biasanya kita lebih kuatin di suportif sama simptomatik treatmentnya tanpa perlu kaos kaki gitu. Terus ini nanti boleh dibaca aja. Basically cara bedain Herpangina sama HSV yang intraoral ya, kalau si yang primary herpes kan dia biasanya gingivanya secara teori gingivanya beragam. Kalau ini kan enggak, karena dia cuma khususnya itu di belakang doang, di posterior. Terus biasanya itu simptomnya itu lebih mild dibandingkan herpes simplex. Tapi ini tidak menjadi acuan ya. Oke, tadi Herpangina ya. Tadi saya bilang kalau Coxsackie ada dua nih, ingetnya aja. Ada Herpangina sama ada apa satu lagi? HFMD. Kepanjangannya adalah Hand, Foot, Mouth Disease. Dari namanya aja udah pasti udah jelas banget ya lesinya ada di mana aja. Bisa di mulut, bisa di tangan, bisa di kaki. Jadi kalau salah tetap haluan ya. Yang punya cuma dia doang soalnya, oke? HFMD Coxsackie-nya beda tipe sama yang tadi Herpangina, silahkan dihafalkan. Basically tempat predileksinya itu dia adanya di tangan, di kaki, dan juga di mulut. Gampangnya gitu aja. Lebihnya boleh kalian baca sendiri, oke? Konsepnya sama, pasti didahului sama gejala prodromal dulu, terus habis itu berubah jadi vesicle pecah jadi ulcer, lalu recovery gitu. Jadi konsepnya sama kayak si Herpangina, kita lebih fokus ke simptomatik sama supportive treatmentnya. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang Coxsackie? Tadi ya, coba kalau Herpangina tempat predileksinya di mana? Posterior. Ya, daerah posterior mulut ya. Contohnya? Gula, tonsil. Oke. Kalau HFMD, nama virusnya apa? Apa? Coxsackie. Pokoknya Coxsackie ada dua ya, Herpangina sama HFMD. Oke, sekarang kita mau move on lagi ke measles. Ya, coba lihat gambarnya, pasti pada tahu. Kalau orang awam bilangnya apa? Cakep. Cakep sama cacar air bedanya apa sih? Kalau secara klinis, cakep betul. Kalau dia kan kalau cacar air kan memang isinya lentingan air-air gitu. Kalau ini kan bentuknya ruam, bercak gitu, kemerahan. Oke. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalkan ternyata campak itu dia tuh punya manifestasi oral juga di dalam mulut, dan bahkan secara teori itu biasanya dia bisa muncul duluan. Kita lihat ya. Oke, teorinya bisa dibaca, tapi etiologinya itu virusnya itu adalah paramyxovirus. Oke, jangan tukar. Kalau campak paramyxovirus. Nah, oral manifestasinya itu adalah Koplik spot. Jadi Koplik spot itu kalau misalkan kita lihat di gambarnya ini, kelihatan nggak ya? Kamu bisa lihat nggak nih? Yang sini, yang saya kursor yang saya giniin, itu tuh kayak ada putih-putih pasir garam-garam putih gitu loh. Kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya. Kalau nggak nanti boleh cari di Google. Itu khas banget adanya di si cacarnya ini. Kok cacar campak, si measles. Namanya adalah Koplik spot. Gitu. Jadi biasanya dia tuh bisa muncul duluan manifestasi oralnya. Keren banget gak sih dokter gigi? Kita bisa menemukan itu duluan kalau kita teliti dan beruntung. Konsepnya sama ya, kita lebih fokus ke simptomatik sama supportive treatmentnya. Detail teorinya boleh dibaca sendiri, oke? Oke, alhamdulillah udah habis yang kita bahas.
Oke, coba tadi kalau misalkan herpes simplex bentuk primernya apa? Coba Delilah, mana Delilah? Delilah mengerti Sari. Delilah kalau herpes simplex bentuk sekundernya ada apa aja? Itu ekstraoral apa intraoral? Kalau intraoralnya otomatis apa? Dia lebih kencang, itu pasien gigi nggak bisa disentuh. Dia nggak beneran. Kedengeran kan dia? Nggak kedengeran, dia bilang pasien loh. Stomatitis herpetika, oke nice. Kalau Balkis mana Balkis? Balkis ada nggak? Balkis kalau Herpangina virusnya apa Balkis? Kosakti apa? Kosak. Betul. Khasnya apa? Tempat predileksinya kalau Herpangina? Selain itu, selain Herpangina, ada apa lagi kalau Kosakti? RFD. Oke, nice. Kalau campak tadi virusnya apa? Manifestasi oralnya namanya? Kita coba case sharing ya. Oke, boleh dibaca. Basically ada wanita usianya itu, ini kasus di RBM ya. Wanita usia 60 tahun datang dengan keluhannya apa aja tuh? Sakit, perih, panas di lidah, bibir, dan pipinya selama 6 hari terakhir. Pasiennya itu ada difficulty swallowing, susah menelan. Lukanya itu ada di mulutnya itu 2 bulan yang lalu. Sempat sembuh tapi kambuh kembali. Terus pasiennya itu merasa apa nih? Gatal ya, gatal sebelum luka di mulutnya itu muncul dan dimulai dengan lekukan. Pasien merasa lega saat berkumur dan menelan minyak sumbawa. 2 bulan lalu dia berobat ke puskesmas, terus dikasih boraks gliserin sama amoxicillin, tapi nggak ada improvement. Pasiennya itu mengaku sering lelah setelah bekerja sebagai tukang pijat. Kita lihat ya intraoralnya ya. Intraoralnya kayak gini kelihatan ya. Ada yang mau coba mendiagnosis? Atau ada yang mau coba ya diagnosis? Apa sana? Stomatitis herpetika alasannya? Oke. Oke, berarti bukan herpangina gitu ya, maksudnya mau dieksklud sama herpangina. Oke, iya nggak apa-apa, bagus bener. Oke, betul. Ini adalah stomatitis herpetika. Tadi bentuknya primer apa sekunder? Oke, nice. Boleh nggak? Ada yang mau rencana perawatan? Pakai 5 prinsip? Mau ditunjuk apa mau volunteer gitu aja deh. Ayo. Oh iya, deskripsi resi. Kata dokter Andri suruh deskripsi resi. Ayo coba siapa mau deskripsi resi? Atau dokter Andri mau tunjuk? Oh, makanya volunteer aja. GG, tunjuk G. Teman kamu siapa G? Suruh deskripsi resi G. Ayo sebut nama G. G, cepetan G. Wah, apa? Sultannya Sultan. 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 Oh, Sultan yang mana? Sultan. Boleh dong, sini maju ke depan aja deh Sultan. Oke, Sultan biar semuanya bisa dengar dan boleh kamu tunjukkan resinya yang mana aja di setiap fotonya dan dideskripsikan ya. Yuk Sultan maju yuk. Tepuk tangan dulu dong buat Sultan dong.
Kalau salah juga nggak apa-apa, kan namanya belajar. Tapi practice makes perfect ya. Kalau nggak latihan nanti nggak familiar, apalagi jarang banget penyakit jaringan lunak. Kok bukan di situ ya? Enggak dong, Sultan di luar. Hari juga. Kan ayo, Sultan. Sini ke depan dulu. Kita bahas bareng-bareng nanti kalau kamu udah ke depan. Yaudah Sultan ditemenin sama Gigi deh. Iya. Oke, ayo berdua. Oh enggak mau ditemenin Sultan. Maaf banget kata Gigi. Kita bantuin sapi mungkin dok. Oh ya, nanti di depan ya, gampang ya. Oke. Sultan nanti ditemenin sama Sultan, ayo ini lama kali loh. Next.